الذي جعلنا من أمة سيد الأنبياء والمرسلين وهدانا إلى طريقة ختم الأولياء المحمديين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لجميع العالمين وشفيع المذنبين وقائد الغر المحجلين وعلى آله الأبحر الكاملين وأصحابه الهادين المهتدين إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة يعطب بها قلبه قلوبنا ويمد بها سره أسرارنا حتى يزول عيوبنا وينظر بها روحه أرواحنا حتى نشاهده بجميع ذواتنا. اللهم حببه لنا وحببنا له وارفع الحجاب بيننا وبينه حتى نراه كيف شاء الله إن شاء الله. قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال الله تعالى في حديث قدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين أما بعد. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan karunia hidayah serta pertolongannya jualah kita semua pada malam hari ini mulai dari salat asar berjemaah hingga salat maghrib berjemaah, dilanjutkan dengan pembacaan zikir wazifah hingga sampai salat isya, hingga akhirnya kita sampai kepada puncak acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan pada hari ini akan berbuah kebaikan kepada kita semua, yang akan kita terima sebagai pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita juga mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, juga seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para habaib, para syarif, guru-guru agama yang sama-sama kita hormati, Bapak Bupati atau yang mewakilinya, Wakil Bupati atau yang mewakilinya, kemudian Kepala Kantor Kementerian Agama, kemudian diwakili oleh Bapak kita yang sudah sangat akrab dengan ulun sendiri, karena beliau adalah termasuk panitia Masjid Agung Barabai Riyadhus Shalihin, dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Majelis Ulama atau yang mewakilinya HISTI, kemudian kepada yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan para Dewan Perwakilan Rakyat pada malam hari ini, baik dari Hulu Sungai Tengah atau Hulu Sungai Utara. Yang sama-sama juga kita muliakan dan kita sayangi para anak-anak santri dan santriwati kita yang pada malam hari ini insyaallah akan kita wisuda pada acara yang terakhir, sebanyak 5 orang, 1 perempuan, 5 orang laki-laki. Mudah-mudahan hafalan-hafalan yang sudah dihafal mereka akan menjadi
amal kebaikan yang mereka amalkan sebagai tuntunan kehidupan dalam menjalani kehidupan di negeri dunia ini untuk mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat nanti. Pada malam hari ini kita pengajian 3 bulan sekali, yang kebetulan setiap 3 bulan atau 2 bulan sekali kita adakan pertemuan. Kebetulan pada malam hari ini kita mengadakan pengajian sekaligus acara Aidul Khatmi li Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu ta'ala anhu. Mungkin di kalangan kita, bagi orang-orang kampung kita, jarang mendengar apa itu Idul Khatmi. Dan begitu pula para pejabat-pejabat baik di Kalimantan Selatan, walaupun kita sering sudah mengadakannya, hingga sampai pejabat kabupaten atau kecamatan, mereka juga sangat asing mendengar apa itu Aidul Khatmi li Sayyidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Beda kalau di nasional Indonesia, kita sering mendengarkan kata-kata sambutan yang baru-baru tadi kita dengarkan dahulunya itu oleh Pak Ridwan Kamil, sambutan acara Idul Khatmi se-Indonesia. Yang tadi baru tadi sambutan Idul Khatmi se-Indonesia juga disambut oleh Bapak Gubernur Anies Baswedan, yang juga kita sering mendengar juga sambutan dari Wakil Presiden kita Kiai Haji Ma'ruf Amin juga mengucapkan selamat laksanakan Idul Khatmi li Sayyidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan tahun-tahun depan ulun bercita-cita dan berkeinginan sebagaimana guru kita si almarhum rahmatullahi ta'ala alaihi wa maghfiratuh Ayahanda Kiai Haji Ahmad Ansari, beliau menginginkan agar senantiasa selalu berkembang tarikat Tijani ini. Mengapa? Karena tarikat Tijani ini adalah tarikat yang mengistighfarkan umatnya Nabi Muhammad. Tarikat Tijani ini adalah yang membuat umat Nabi Muhammad cinta untuk bersalawat. Tarikat Tijani ini pula yang membuat umatnya Nabi Muhammad tidak akan pernah lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena istighfar, salawat dan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah secara langsung, secara jaga kepada Maulana Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, itu menjadi kewajiban bagi siapapun yang masuk ke dalam tariqah ini. Sehingga istighfar itu bukan lagi sebuah perkara sunnah. Salawat tidak lagi menjadi perkara sunnah dengan hitungan yang tertentu, bilangan yang tertentu, dan zikir tidak lagi menjadi sunnah tapi menjadi kewajiban nazar kepada kita untuk mengamalkannya sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Porsinya cocok dengan diri kita. Berapa kali kita beristighfar, berapa kali kita bersalawat, berapa kali kita berzikir. Yang memberikan bilangan istighfarnya sekian, salawatnya sekian, zikirnya sekian adalah dokter spesialis, profesor, dokter spesialis hati, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang mentalkin beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang mengijazahkan kepada beliau sehingga sampai kepada kita melalui para muqaddam yang sama-sama kita cintai dan kita hormati dan kita muliakan, para muqaddam yang datang dari berbagai daerah. Di antaranya, kalau muqaddam itu bahasa Indonesianya orang yang didahulukan. Kalau bahasa umum dalam ilmu fikih, imam, orang yang diikuti. Orang yang kalau bahasa nabinya, muqaddam itu adalah uswatun hasanah, ikutan panutan yang baik. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kehadiran para alim ulama, utamanya para muqaddam yang datang dari Jinamas, yang datang dari Bitin, yang datang dari Anjir, yang datang dari berbagai daerah Kapuas, dari Mentiwi, Batu Licin, dan dari daerah
Kapuas, juga ada dari Basarang, juga ada dari Anjir, juga ada datang dari Banjarmasin, dari Gambut, dari Gambut, Gerugut, dari mana lagi, banyaklah pokoknya. Alhamdulillah di tempat ini Bapak, kehadiran para ikhwan-ikhwan dan akhwat dari Kalting, Kaltim, dan Kalsel. Mudah-mudahan kedepannya semakin meriah lagi kita mengadakannya seperti yang diadakan di besok hari, yakni hari Jumat sampai hari Minggu, karena acara di Jawa itu hari Jumat sampai hari Minggu itu pasti dihadiri sekurang-kurangnya 100.000 orang, paling sedikit dihadiri oleh 100.000 orang dari berbagai daerah di negara Indonesia ini. Jadi hampir seluruh Indonesia hadir di sana. Dan ulun selalu ditelepon, apa Pak Ustadz hadir, bisa hadir apa enggak, nanti kami sediakan tempatnya, hotelnya untuk penginapan Bapak. Ulun sampai saat ini belum bisa menjawab. Mudah-mudahan kalau ulun bisa menjawab, hari Kamis ulun berangkat. Kalau ulun keadaannya sehat, insyaallah ulun berangkat ke Lumajang, ke tempatnya Habib Idrus yang mengadakan acara Idul Khatmi li Sayyidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu taala anhu. Para pendengar, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang Idul Khatmi li Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, akan sedikit ulun uraikan tentang manaqib beliau. Sayyidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu taala anhu, beliau dilahirkan pada tahun 1150 Hijriah. 1150 Hijriah. tahun 150 itu lahirnya Imam Syafi'i, seorang mujaddiduddin, orang yang memperbaharui agama. 100 tahun kemudian akan lahir lagi orang yang seperti Imam Syafi'i. 100 tahun lagi akan lahir lagi orang yang seperti Imam Syafi'i, hingga sampai 1150 tahun lahirlah seorang guru besar, imam besar, lautan ilmu. Beliaulah Maulana Sayyidi Syekh Ahmad Tijani. Sayyidi Syekh Maulana Ahmad Tijani sebagaimana ulun terjemahkan di dalam sebuah kitab yang berjudul Faidur Rabbani. Ulun menterjemahkan ini dari seorang ulama besar di Surabaya yang bernama Kiai Haji Umar Baydawi Basyaiban. Beliau ini mempersembahkan manaqib ini untuk almarhum guru beliau yang bernama Kiai Haji Muhammad Yusuf, cucu daripada Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel punya cucu namanya Kiai Haji Muhammad Yusuf. Kiai Haji Muhammad Yusuf punya murid namanya Kiai Haji Umar Baydawi. Kiai Haji Muhammad Yusuf itu punya cucu lagi banyak. Hampir kebanyakan mereka itu pengamal tarekat Tijani, padahal cucu daripada Sunan Ampel. Dan kuburnya itu ada di belakang masjid Sunan Ampel itu. Dan ulun sering sudah ziarah ke tempat sana. Setiap kali ulun ke Surabaya mampir dulu ke tempat beliau. Nah, beliau mempersembahkan manaqib ini untuk guru beliau, hingga manaqib ini hingga saat ini menjadi idola orang-orang yang ingin membaca manaqib. Manaqib Syekh Tijani itu sebenarnya lebih 1000, bukan satu, lebih dari 1000 macam manaqib Syekh Tijani. Manaqib Tijani ada dalam kitab Jawahirul Ma'ani. Manaqib Tijani ada di dalam kitab Rimah Hizbur Rahim ala Nuhuri Hizbur Rajim karya Sayyidi Umar Al-Futi. Manaqib Syekh Ahmad Tijani ada di dalam kitab Bughyatul Mustafid karya daripada Syekh Ibn Al-Arabi As-Saihi. Manaqibnya Syekh Tijani ada di dalam kitab yang berjudul Durratul Kharidah karya daripada Syekh Muhammad Fathan An-Nazifi. Manaqibnya Syekh Tijani ada dalam kitab Al-Jami' karya daripada Ibn Al-Mishri. Dan masih lagi ribuan manaqibnya Syekh Ahmad Tijani itu ditulis di dalam kitab-kitab para ulama. Cuma kalangan kita Kalimantan jarang mengenal.